Banyak orang salah belajar dan ngebangun brand gitu ya. Brand ini kan selalu jadi terminologi marketing dan bahkan bisnis yang paling banyak diomongin. Semua lah ya, kita sebagai pekerja, sebagai pebisnis, sebagai karyawan, sebagai konsumen, itu juga ngomongin brand itu sering banget gitu kan. Tapi pertanyaannya kenapa banyak yang gagal bangun brand sih gitu kan. Banyak yang belajar dan bangun brand dengan cara nyontek orang lain. Itu masalahnya gitu. Jadi kita lihat Apple, oh desainnya harus bagus. Saya mau brand saya kayak Apple gitu, bagus. Terus lihat Nike, oh Nike itu komunikasinya selalu bold, berani nantang gitu ya. Sehingga tuh habis itu di copy gitu. Padahal belum tentu cocok sama brandnya dia gitu kan. Nah, saya selalu bilang bahwa brand yang benar itu harus selalu berangkat dari visi dan misi company gitu ya. Jadi ini adalah tentang irisan ya, intersection antara visi misi dan company dan apa yang resonate buat konsumen. Gak bisa cuma visi doang, tapi gak bisa cuma konsumen doang. Harus dua-duanya gitu kan. Tengah-tengahnya ketemunya di mana sih, kurang lebih gitu. Nah, makanya kenapa saya bilang gak bisa nyontek, karena setiap perusahaan visi misinya beda. Kalau visi misinya beda kan nggak bisa gitu kan. Ada brand yang mungkin gayanya bukan untuk jadi berani, untuk jadi bold gitu ya. Terus kalau kita nyontek sama Nike, akhirnya jadi kayak nggak punya karakter. Kayak orang yang impersonate orang gitu, orang yang ngikut-ngikutin aja gitu. Oh dia apa ya, trying so hard untuk jadi ini, atau siapa wannabe lah gitu ya. Itu nggak bisa, jadi harus balik lagi visi sama misinya apa, terus abis itu core dari apa ya, personality-nya, DNA-nya dan lain sebagainya itu apa, baru terus abis itu dikeluarin dan ditranslate menjadi brand gesture, brand story dan lain sebagainya. Nah, ini yang bahaya supaya orang nggak nyasar gitu kan. Nah, dari sini sebenarnya kita sadar, balik lagi saya tekanin bahwa brand itu bukan monopolinya orang marketing, tapi sebenarnya semua orang, bahkan dari orang nomor 1 di perusahaan gitu kan. Apple bisa gede karena Steve Jobs, Nike bisa gede karena Phil Knight. Mereka berdua bukan orang marketing, bukan brand director, tapi mereka brand director yang top banget gitu ya. Itu dia. Nah, jadi poin pertama adalah untuk ngebangun brand, kita harus ngambil energi dari visi dan misinya company ini gitu kan. Visi dan misi ini punya energi gitu loh. Kalau energinya ini nggak diambil, terus kita nyomot energinya dari visi misi orang lain, akhirnya nggak jadi genuine gitu kan. Itu pertama. Yang kedua adalah soal konsumen. Ini kesalahan juga yang paling sering gitu kan. Banyak orang belajar dan bangun brand dengan ngomongin activity, belajar digital marketing deh, belajar social media deh, belajar SEO deh, belajar segala macam gitu ya. Kita belajar tentang cara untuk mempersuit mereka, tapi bukan di konsumennya, tapi tentang di luarnya gitu loh. Itu bahaya gitu. Padahal kuncinya adalah ada di konsumen gitu kan. Brand itu dibentuknya tuh di benak konsumen gitu ya. Coca-Cola, kalau kita lihat di dalam Pepsi Challenge ya, Coca-Cola itu kan bahkan mulut aja bisa ditipu gitu, lidah aja bisa ditipu gitu kan. Waktu dicoba blind test, orang pilih Pepsi gitu ya. Begitu ditunjukin brandnya, orang pilih Coca-Cola. Itu tadi, itu bentuk bahwa sebegitu powerfulnya otak kita sampai bahkan lidah aja ditipu gitu kan. Daihatsu sama Toyota juga sama, kakak adik segala macamnya mirip gitu ya, tapi tetap lagi-lagi yang lebih mahal Toyota. Walaupun kalau kita pakai otak, Toyota kan lebih mahal dari Daihatsu ya. Tapi tetap yang lebih laku itu Toyota. Victoria's Secret juga, ini menarik juga. Victoria's Secret itu kan luar biasa ya. Ini brand pakaian dalam gitu ya. Seksinya luar biasa, nggak ada yang bisa ngalahin lah ya dengan Victoria Angels, catwalknya semua, wah keren-keren lah ya, badannya bagus dan lain sebagainya. Nah, menariknya adalah dia jual pakaian dalam dibentuk brandnya begini, menunjukkan keseksian yang kalau kita pikir-pikir gitu kan, berapa sering sih kita nunjukin diri kita dengan pakaian dalam gitu ya, kan jarang banget gitu loh. Tapi orang jualan Victoria's Secret ini bukan momen-momen, oh ini pakaian dalam yang ketika dipakai ketika lagi sama pasangan kamu. Enggak, orang ke kantor ya tetap pakai itu dan lain sebagainya, dan orang dapat PD-nya dari sana. Bayangin, ini produk yang kita pakai dan tidak dilihat orang, tapi kita bangga gitu loh. Kita bangga, kita terus habis itu PD-nya jadi naik. Orang yang punya yang pakai Victoria's Secret itu naik PD-nya. Padahal nggak kelihatan, orang nggak tahu dia pakai Victoria's Secret atau apa. Balik lagi, itu juga kekuatan pikiran gitu. Gimana caranya sesuatu yang nggak kelihatan orang itu tetap bikin dia pede. Wah, saya pede karena pakai itu. Maka dari itu sebenarnya sekali lagi saya bilang bahwa belajar brand itu harus mulai dari belajar gimana otak bekerja, bukan belajar media apa sih yang bagus saya pasang di Google atau di Facebook atau di Instagram atau di apa, bukan itu gitu loh. Kita harus start dulu dari konsumennya. Konsumen itu butuhnya apa, cara otaknya bekerja gimana, habis itu baru kita cari apa namanya
mereka gimana cara nge-reach-nya dengan pemikiran seperti ini. Karena otak, balik lagi, otak itu nggak selalu rasional. Kadang-kadang kita emosional, kadang-kadang kita irasional, kadang-kadang kita bias gitu kan. Bukan cuma masalah psikologi, bukan cuma fisiologis, tapi biologis, hormonal, genetik gitu kan. Karena walaupun brand direncanain di meeting room, tapi pada akhirnya brand itu dibentuknya di benak konsumen. Ya.